Prolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek instalasi listrik dengan bina rumah saya sendiri. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Bapriansyah dengan prodi Teknik Listrik kelas 2B dengan NIM 243305051. Latar belakang proyek kali ini difungsikan sebagai alat untuk belajar mahasiswa mengenai instalasi tenaga listrik. Pada proyek kali ini kita menggunakan alat yaitu software AutoCAD untuk memudahkan mahasiswa menggambar bina rumah masing-masing mahasiswa dan instalasinya. Next. Tujuan yang satu bagi mahasiswa. Tujuan pada proyek kali ini yang didapatkan mahasiswa adalah mahasiswa dapat mengetahui fungsi-fungsi dari tools yang ada di AutoCAD dan mahasiswa dapat juga belajar tentang mendesain instalasi rumah sendiri. Yang kedua, tujuan yang kedua bagi mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman menggunakan AutoCAD tentang instalasi listrik rumah dan dapat mengikuti perkembangan zaman sekarang yang saat ini lebih mengandalkan media komputer atau laptop untuk alat belajar. Sini kita akan masuk alat-alat proyek pada kali ini. Yang pertama, laptop untuk mengakses software AutoCAD. Yang kedua, gambar bina rumah untuk diaplikasikan ke AutoCAD. Yang ketiga, buku untuk menggambar rancangan awal instalasi listrik rumah kita. Selanjutnya kita akan masuk penjelasan tentang AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak desain bantuan komputer CAD yang digunakan untuk menggambar dan merancang objek 2 dimensi dan 3 dimensi. AutoCAD memiliki berbagai kelebihan, diantaranya mendokumentasikan penggunaan yang banyak, fleksibel, dan kepraktisan dalam menggambar. Ketepatan gambar yang tinggi, lingkup aplikasi yang sangat luas dan beragam. Kapasitasi dengan program lainnya. Dikutip dari buku AutoCAD 2 dimensi dan 3 dimensi, tim EMS 2015, AutoCAD adalah perangkat lunak CAD komputer aided design untuk menggambar teknik baik 2 dimensi dan 3 dimensi. Software ini dikembangkan untuk perusahaan bernama Autodesk. Fungsi dari AutoCAD juga membantu perencanaan dan perancangan sebuah objek. Dengan aplikasi ini, pengguna akan terbantu dalam membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang banyak digunakan dalam perancangan pembangunan gedung, tata kota, dan lebih banyak lagi. Dengan begitu, gambar kerja yang dihasilkan oleh realistis dan lebih mudah dipahami oleh pengguna dan juga teknisi. Ada banyak sekali fitur yang ditawarkan dalam aplikasi AutoCAD. Diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Membuat dan mengedit gambar 2 dimensi. 2. Membuat dan memodeling gambar 3 dimensi. 3. Menambahkan informasi gambar dengan dimensi teks, simbol, dan tabel. 4. Kustomisasi data ke tabel. 5. Menggunakan file PDF yang dapat diubah ke dalam gambar. 6. Pengaturan dengan aplikasi tambahan. 7. Standar sistem CAD. Sini kita akan memasuki penjelasan instalasi listrik. Instalasi listrik adalah sistem yang menyalurkan energi listrik dari sumbernya ke peralatan listrik. Instalasi listrik dapat digunakan di bangunan atau lokasi tertentu. Tujuan menyalurkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Instalasi listrik adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang dirancang untuk mengalirkan energi listrik dari sumber ke berbagai perangkat listrik di dalam sebuah bangunan atau struktur. Instalasi ini mencakup rangkaian kabel, saklar, stop kontak, dan panel listrik. Alat ukur yang
memastikan distribusi yang efisien dan aman. Instalasi listrik sangat penting karena tanpa sistem yang terencana dengan baik, distribusi listrik dapat terjadi tidak efisien dan berbahaya. Instalasi listrik yang buruk dapat menyebabkan risiko kebakaran, kerusakan peralatan listrik, dan bahaya sengatan listrik. Oleh karena itu, instalasi listrik harus dirancang dan dipasang oleh profesional dan berpengalaman. A. Instalasi listrik dapat diaplikasikan untuk penerangan seperti lampu. Yang kedua, peranti perlengkapan mesin dan motor. Yang ketiga, memanfaatkan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia. B. Untuk melakukan instalasi listrik, Anda dapat menyusun rencana listrik yang disetujui, menggunakan tenaga teknik yang kompeten, memastikan perangkat berdaya besar memiliki jalur tersendiri, memiliki jenis kabel yang sesuai dengan tempat pemasangan dengan tempat dan beban yang ada, mematuhi standar yang ditentukan oleh UIL. Instalasi listrik merupakan suatu sistem atau rangkaian yang berfungsi untuk menyalurkan daya listrik untuk keberlangsungan hidup manusia. Instalasi listrik juga bisa diartikan sebagai saluran listrik beserta gawai lampu, peralatan yang terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan energi listrik. C. Komponen yang digunakan pada proyek kali ini untuk saat diaplikasikan ke proyek lapangannya. Yang satu adalah stop kontak, yang kedua kabel NIA, yang ketiga saklar tunggal, yang keempat saklar ganda, yang kelima fungsi bisa tepas, dan yang terakhir lampu. Sini kita akan masuk ke penjelasan perkabelan. Kabel NIA berinti tunggal berlapis bahan PVC. Untuk instalasi luar atau kabel udara, warna kabel isolasi yang ada warna merah, kuning, biru, dan hitam. Sesuai dengan peraturan UIL, lapisan isolasi hanya satu lapis sehingga mudah. Cacat tidak tahan air. NIA adalah tipe kabel udara dan mudah digigit tikus. Agar aman memakai kabel tipe ini, kabel mudah dipasang dalam pipa atau conduit jenis PVC atau saluran tertutup sehingga tidak mudah menjadi sasaran gigitan tikus. Apabila ada isolasi yang terkelupas, tidak tersentuh langsung oleh orang lain. Oke, di sini kita masuk ke penjelasan grounding. Grounding system atau sistem pembumian merupakan keperangkatan atau alat yang digunakan untuk menyalurkan arus listrik berlebih ke bumi sehingga pelindung manusia dari sengatan listrik kejut. Selain itu juga sebagai proteksi terhadap komponen peralatan lainnya dan bahaya tegangan. Dan sistem pembumian adalah salah satu bagian dari sistem pengamanan perangkat kelistrikan dan kelistrikan listrik yang harus selalu ada. Untuk melakukan pembumian ada berbagai persyaratan yang berlaku dan menjamin sistem pembumian dapat bekerja dengan baik. Manfaat grounding. Manfaat grounding adalah mencegah timbulnya tegangan kejut listrik yang membahayakan orang di sekeliling daerah tersebut sebagai sistem proteksi terhadap kinerja peralatan listrik dan juga elektroniknya. Agar performanya tetap berjalan lancar sebagai sistem perlindung peralatan listrik dan rangkaian listrik agar tidak rusak akibat timbulnya tegangan kejut listrik dan petir. Menyalurkan energi dari sambaran petir yang mengenai komponen perangkat tenaga petir ke tanah sebagai sistem untuk meningkatkan performa atau
memperbaiki performa dari sistem kelistrikan agar dapat menghasilkan arus tertentu yang besar, dan juga lama timbulnya arus tersebut tidak akan menyebabkan ledakan dan juga kebakaran pada bangunan dan seisinya. Melindungi orang-orang dari bahaya sengatan listrik baik dari komponen kondisi normal maupun tidak dari tegangan sentuh serta tegangan langka. Fungsi dari grounding: 1. Untuk menjaga keselamatan pengguna, 2. sebagai penangkal petir, 3. sebagai penangkal peralatan elektronik. Standarisasi ketentuan dalam menentukan standar dalam proyek kali ini sangatlah penting. Standarisasi berfungsi sebagai pedoman bagi para pelaksana atau instalatir dalam memasang instalasi listrik, dan juga sebagai panduan bagi masyarakat dalam memilih peralatan listrik yang sesuai dengan standar keamanan. Sini kita akan masuk penjelasan tentang diagram garis tunggal. Garis tunggal atau STL adalah representasi mendasar dari suatu sistem kelistrikan yang memberikan gambar sederhana tentang komponen-komponen yang akan digunakan, terinterkoneksi dan jalur aliran listriknya. Diagram ini merupakan gambar satu garis yang menggambarkan distribusi daya dan rangkaian kontrol secara jelas dan ringkas. Sini saya akan menjelaskan atau menampilkan denah dari rumah saya. Di sini yang berwarna merah adalah jalur kabel. Lanjut, penjelasan wiring diagram. Pengertian wiring diagram listrik gedung. Jika dijabarkan, wiring diagram merupakan gambar perkabelan pada sebuah instalasi listrik. Di dalamnya menunjukkan posisi kabel serta simbol listrikan sebagai presentasi visual dari setiap komponen yang terkait sambungan listrik. Ini adalah diagram wiring saya. Ini adalah perhitungan dari berapa jumlah titik dan besar yang saya gunakan. Sini saya menggunakan saklar tunggal berjumlah 6, saklar ganda berjumlah 5, dan lampu saya dengan 10 watt berjumlah 6, dan lampu yang 12 watt berjumlah 6, dan stop kontak berground berjumlah 7. Di sini dengan total jumlah titik yaitu 26. Jika beban menyala semua, maka menghasilkan watt 458. Maka jika beban menyala semua dengan watt 900, maka rumah saya tidak akan terjadi kelebihan beban. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.